Nah, di sini teman-teman harus teliti. Ini ada semacam jebakan pada soal ini. Di sini diberi jebakan surat tersebut bersifat segera dan harus diteruskan ke kepala satuan layanan hari itu juga. Ini sifatnya penting poin-poin ini karena soal bisa saja dimodifikasi, soal bisa saja berbeda dari tim pembuat soal. Tetapi ketika teman-teman sudah memahami seluruh konsep, memahami poin basic yang harus teman-teman dapatkan, yang harus teman-teman pahami, maka modifikasi soal semacam apapun nanti akan bisa teman-teman temukan jawaban yang benar dan paling benar kalau soal manajerial sosiokultural dan wawancara. Karena kalau soal manajerial sosiokultural dan wawancara itu ada bobot poin benar, paling tinggi ada poinnya 4 dan paling rendah poinnya 1 ya. Nah, untuk soal operator layanan operasional, cara belajar yang perlu teman-teman ketahui yaitu dengan pertama-tama mempelajari, melihat, menganalisis, dan mendalami terkait dengan materi pokok operator layanan operasional yang sudah dibagikan secara resmi dari website Kementerian Sosial. Ya, di sini kalau kita lihat ada 8 poin. Yang pertama, menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumen sesuai dengan prosedurnya. Terus yang kedua, mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar atau buku kendali. Yang ketiga, mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait. Yang keempat, menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Yang kelima, mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Yang keenam, mengecek kondisi sarana dan prasarana dan lingkungan kantor. Yang ketujuh, memelihara sarana dan prasarana. Yang kedelapan, memberikan layanan permintaan dan menjamin sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Jadi kata kunci kalau kita lihat di sini yaitu terkait dengan sarana dan prasarana yang berada di sekolah rakyat itu. Jadi hal itu yang perlu teman-teman pelajari. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, ini saya sudah buatkan PowerPoint, poin-poin penting yang perlu teman-teman pelajari dari setiap materi pokok yang diberikan ini. Karena kalau kita lihat ini saja pasti bingung, apalagi mepet waktunya. Dalam waktu belajarnya tidak mengetahui kira-kira seperti apa gambaran soalnya. Nah, berdasarkan pengalaman kami membuat soal di tahun 2021, 22, 23, 24 dan sudah banyak yang lulus, sampai-sampai kemarin kami dituduh membocorkan soal asli, ya, sampai-sampai diinvestigasi oleh inspektorat dari Jakarta sebanyak 7 orang yang mencurigai kami membocorkan soal-soal asli, padahal tidak ada soal asli yang kami bocorkan. Kami cuma membagikan soal-soal sesuai dengan materi atau kisi-kisi yang diberikan oleh Kemenpan RB pada waktu itu. Nah, sekarang Kementerian Sosial membagikan materi pokok dan ini adalah materi yang perlu teman-teman pelajari. Teman-teman bisa klik link yang ada di bawah untuk mendapatkan soal-soal lengkapnya. Nah, sebelum lanjut ke soal-soal lengkapnya, teman-teman, ayo kita bahas dulu materi sebelum menjawab soal. Kalau soal sih gampang nanti kali teman-teman dapatkan, tetapi pemahaman dasar, pemahaman awal sebelum menjawab soal itu, menganalisa soal itu apakah dia masuk ke dalam poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ketika sudah mengetahui berada di poin mana, nanti bisa langsung menganalisa jawaban yang paling tepat dari pilihan jawaban yang ada seperti apa. Ayo kita bahas ya. Untuk prolog ini, saya akan memberikan terlebih dahulu poin penting apa yang perlu teman-teman ketahui sebelum menjawab soal-soalnya. Ini tidak khusus untuk operator layanan operasional ya, karena terkait dengan soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara juga bisa mempraktekkan cara ini, mempraktekkan dan mempelajari basic ini ya. Ya, yang pertama, apapun materinya, apapun soalnya, apapun jenis jabatannya ya. Ketika teman-teman menghadapi soal P3K ada 3 poin pokok yang perlu teman-teman perhatikan dengan sangat saksama, dengan sangat detail ya. Yang pertama ya, jika menghadapi nanti soal terkait dengan pertanyaan masalah administrasi, ini juga kaitannya nanti ketika menghadapi soal ya, ketika dibenturkan antara administrasi dan kedesakan dari atasan misalnya seperti itu ya, ada persoalan administrasi yang harus dipenuhi tetapi pilihan jawaban B ada desakan atasan karena sifatnya urgent, mana yang lebih dahulukan ya, tetap administrasi didahulukan terlebih dahulu sebelum desakan dari pimpinan atau atasan kita ya, seperti itu. Selalu tertib administrasi, selalu pilih jawaban yang tertib administrasi, kecuali menyangkut terkait dengan keselamatan, misalnya keselamatan siswa, itu semuanya diabaikan ya, peraturan administrasi, integritas dan segala macam itu semua diabaikan terlebih dahulu. Utamakan keselamatan dari siswa ketika nanti menghadapi soal ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mitigasi resiko dan keamanan atau keandalan, mencegah kerusakan, kebocoran data, kecelakaan. Nah, yang ketiga, integritas tanpa kompromi, transparansi ya.
aturan kedinasan selalu berada di atas loyalitas personal. Ya, ingat itu ya, ketika nanti dibentukkan lagi pilihan jawaban disuruh memilih antara aturan kedinasan dengan keloyalan personal misalnya kepada atasan, tetap pilih aturan kedinasan yang berlaku. Ini juga tetap harus dipegang teguh meskipun pada pilihan jawaban ada tekanan atasan yang meminta. Ya, seperti itu. Meskipun nanti pada dasarnya mungkin kalau secara hati nurani teman-teman tidak mungkin menolak, tetapi pilih selalu jawaban yang selalu tertib administrasi terlebih dahulu sebelum loyalitas kepada atasan. Ya, seperti itu. Nah, terkait dengan poin-poin materi pokok dari operator layanan operasional, ini adalah 8 poin pokok yang berada di edaran Kementerian Sosial. Ya, yang pertama menerima dan memeriksa. Jadi verifikasi BAST dan fisik berita acara serah terima itu harus selalu ada kalau terkait dengan menerima dan memeriksa. Ya, yang kedua, poin kedua ada mencatat buku. Ini ada poin pentingnya adalah buku kendali dan buku induk. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga mendistribusikan, itu kaitannya dengan berdasarkan permintaan resmi dari yang akan menerima barang. Ya. Terus yang keempat menginventarisasi, ya. Yang kelima mengatur penggunaan, ini terkait dengan efisiensi dan SOP. Terus mengecek kondisi itu terkait dengan lingkungan K3, ergonomi dan lain-lain. Selanjutnya terkait dengan memelihara, kalau di sini ya, itu ini berkaitan dengan tindakan preventif dan kuratif. Preventif itu sebelum kejadian, kuratif itu setelah ada kejadian, apa perbaikannya jika memang terjadi masalah. Terus yang kedelapan memberikan layanan, yaitu responsif dan memfasilitasi. Nanti kita bahas detail di bawah ya. Ini kenapa penting poin-poin ini? Karena soal bisa saja dimodifikasi, soal bisa saja berbeda dari tim pembuat soal. Tetapi ketika teman-teman sudah memahami seluruh konsep, memahami poin basic yang harus teman-teman dapatkan, yang harus teman-teman pahami, maka modifikasi soal semacam apapun nanti akan bisa teman-teman temukan jawaban yang benar dan paling benar kalau soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Karena kalau soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu ada bobot poin benar, paling tinggi ada poinnya 4 dan paling rendah poinnya 1 ya. Nanti ini materinya akan saya bagikan saja ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang teman-teman. Saya bagikan saja nanti PowerPoint-nya, teman-teman bisa pelajari kembali ya. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Oke ya teman-teman, kita bahas beberapa soal ya. Tadi materinya nanti bisa teman-teman download di link yang ada di bawah, atau kalau ada masalah teman-teman bisa juga klik link WA saya yang ada di bawah, nanti akan kami respon ya. Nah, di sini untuk soal P3K Sekolah Rakyat Jabatan Operator Layanan Operasional, kami sudah menyusunnya berdasarkan dengan materi pokok yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial ya. Soalnya seperti ini ya. Contoh soalnya, operator menerima surat masuk dari Dinas Sosial Kabupaten berisi permintaan data jumlah warga belajar per asrama. Surat tersebut bersifat segera dan harus diteruskan ke Kepala Satuan Layanan hari itu juga. Langkah pertama yang paling tepat dilakukan operator sesuai tata kelola naskah dinas adalah, nah hati-hati teman-teman. Nah di sini teman-teman harus teliti. Ini ada semacam jebakan pada soal ini. Di sini diberi jebakan surat tersebut bersifat segera dan harus diteruskan ke Kepala Satuan Layanan hari itu juga. Ini sifatnya ini adalah menjebak ya. Meskipun ada soal seperti ini, seperti saya katakan sebelumnya, harus tetap tertib administrasi ya. Meskipun itu harus sampai ya, selama tidak berkaitan dengan keselamatan, tetap yang diprioritaskan pertama adalah pilih jawaban yang tertib administrasi ya. Di sini pilihan jawabannya A, meneruskan langsung fisik surat ke Kepala Satuan Layanan tanpa mencatat lebih dahulu agar tidak terlambat. Ini ada jebakan di sini ya. B, membalas surat tersebut atas nama Kepala Satuan Layanan karena sifatnya segera dan waktu terbatas. C, mencatat surat pada agenda surat. C, mencatat surat pada agenda surat masuk dan memberi lembar disposisi sebelum diteruskan ke Kepala Satuan Layanan. D, menyimpan surat di map arsip pribadi operator sampai ada instruksi lisan dari atasan terkait tindak lanjut tersebut. E, menyalin isi surat ke grup pesan instan asrama agar seluruh wali asuh mengetahui secara bersamaan. Nah, pilihan jawaban yang benar adalah cari jawaban yang mendahulukan tertib administrasi. Meskipun ada desakan harus saat itu juga atau hari itu juga, tetap yang paling utama adalah mendahulukan ya, cari jawaban yang mendahulukan tertib administrasi ya. Selama tidak berkaitan, sekali lagi selama tidak berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan bahaya fisik misalnya ya, semua harus tetap
tertib administrasi. Nah, seperti itu. Jawabannya yang mana teman-teman? Pasti sudah kelihatan ya. Jawabannya adalah C. Ya. Nanti pola-pola soal seperti ini akan terus muncul, akan terus berulang ketika teman-teman menghadapi ujian. Nah, kalau soal kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara, itu bonus nanti saya bagikan ke teman-teman ketika memiliki modul ini. Saya punya banyak soal manajerial, sosiokultural, wawancara yang terbukti mirip-mirip dengan soal asli pada saat ujian di tahun 2022, 2023, 2024 ya. Itu nanti teman-teman bisa miliki ya. Nanti saya bagikan ketika teman-teman ini. Nah, itu ya, jawabannya ini adalah C. Oke. Contoh lagi soal nomor 2. Dalam sistem Karsipan, operator menemukan dua surat keluar dengan nomor yang sama karena kesalahan input pada buku agenda. Tindakan yang paling sesuai kaidah Karsipan adalah membiarkan kedua nomor tetap sama karena isi suratnya berbeda topik sehingga tidak akan membingungkan. D. Meminta penerima surat mengganti sendiri nomor pada surat yang telah diterimanya sesuai kebijakan asrama. C. Melakukan koreksi pada buku agenda dengan mencoret secara jelas, memberi nomor baru, dan mencatat alasan koreksi. D. Menghapus catatan salah satu surat dari buku agenda agar arsip terlihat rapi tanpa duplikasi nomor. E. Mengganti nomor surat yang telah terbit terlebih dahulu saja karena surat kedua sudah terlanjur dikirim ke penerima. Nah, ini agak tricky ya jawabnya, tapi jawaban yang paling benar adalah jawaban nomor C ya. Melakukan koreksi pada buku agenda dengan mencoret secara jelas, memberi nomor baru, dan mencatat. Nah, ini adalah tindakan yang paling tepat ya. Kalau membiarkan kedua nomor berarti tidak peduli, coret. Meminta penerima surat mengganti itu tidak betul ya, melimpahkan tanggung jawab. Yang D. Menghapus catatan salah satu juga tidak benar ya. Mengganti nomor surat yang terbit terlebih dahulu saja karena surat kedua sudah terlanjur. Tidak boleh ada kata-kata terlanjur. Kalau ada pilihan jawaban pada soal sudah terlanjur, sudah terlanjur ya, ataukah ada pilihan jawaban nanti juga beres sendiri ya, itu semua langsung bisa dicoret ya. Jawaban ini adalah C. Nah, ini adalah contoh soalnya. Nah, untuk soal manajerial sosiokultural wawancara kamu bisa juga langsung dapat di website tryout bersamaan dengan modul ini. Kalau kamu mengorder bersama dengan website tryout, kami bagikan soal-soal manajerial sosiokultural wawancara dan simulasi seperti sama persis pada saat ujian ya. Jika berminat silakan klik link yang ada di bawah untuk mendapatkan soal lengkapnya. Ini ada 100 soal, ada 2 modul, jadi totalnya sekitar 200 soal. Untuk soal kompetensi teknisnya manajerial sosiokulturalnya sangat banyak ya, teman-teman nanti bisa pelajari. Oke, sekian, terima kasih. Saya doakan kamu semua bisa lulus yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.